Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda semuanya, pada pertemuan kali ini kita akan melihat akun-akun apa saja yang digunakan oleh sebuah perusahaan. Nah, terutama sesuai dengan materi kita melihat dulu perusahaannya perusahaan jasa. Secara umum, ada dua jenis akun yang digunakan oleh perusahaan. Yang pertama disebut dengan akun real, yang kedua disebut dengan akun nominal. Untuk akun real, ini terdiri dari 3 jenis akun. Yang pertama aset, yang kedua liabilitas, yang ketiga adalah ekuitas. Aset merupakan harta perusahaan, liabilitas itu merupakan kewajiban perusahaan atau hutang, ekuitas itu merupakan hak pemilik atau kekayaan pemilik yang ada di dalam sebuah perusahaan. Sementara akun nominal itu terdiri dari 2. Yang pertama adalah pendapatan, yang kedua adalah beban. Anda semuanya, ketika kita berbicara tentang aset, maka aset itu dapat kita bagi menjadi 4 bagian. Ya, yang pertama disebut dengan aset lancar, yang kedua disebut dengan aset tetap, yang ketiga aset tidak berwujud, yang keempat aset lain-lain. Aset lancar itu adalah aset yang umurnya kurang dari 1 tahun dan habis dalam sekali pakai. Contohnya adalah kas yang ketika kita gunakan dia akan habis. Yang kedua misalkan contohnya adalah piutang yang ketika dibayar oleh orang yang berhutang kepada kita, maka piutang itu akan habis. Kemudian perlengkapan, yaitu sesuatu yang kita gunakan dan dia habis dalam perusahaan. Contohnya perlengkapan kantor. Ada tinta, ada kertas yang kalau kita pakai maka dia akan habis. Kemudian contoh berikutnya adalah semua beban yang dibayar di muka. Misalkan sewa dibayar di muka, iklan dibayar di muka, dan lain sebagainya. Yang kedua, aset tetap. Aset tetap itu adalah aset yang umurnya lebih dari 1 tahun dan bisa dipakai secara berulang-ulang. Contohnya adalah tanah, gedung, mesin, mobil, peralatan kantor, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah aset tidak berwujud atau aset tetap tidak berwujud. Aset ini adalah harta perusahaan yang tidak memiliki wujud seperti hak paten, hak merek, goodwill, dan lain sebagainya. Dan yang keempat adalah aset lain-lain berupa harta perusahaan yang tidak dapat kita golongkan kepada 3 jenis harta atau aset di atas. Yang kedua adalah liabilitas atau kewajiban atau hutang perusahaan. Liabilitas dapat kita bagi 2. Yang pertama adalah kewajiban jangka pendek, yaitu kewajiban atau hutang yang harus kita lunasi kurang dari 1 tahun atau jangka waktu pelunasannya kurang dari 1 tahun. Apa contohnya? Contoh kewajiban jangka pendek itu misalkan hutang gaji, hutang usaha, kemudian hutang bunga, hutang jangka panjang yang jatuh tempo pada tahun ini, dan lain sebagainya. Sementara kewajiban jangka panjang itu merupakan kewajiban atau hutang yang kita lunasi lebih dari 1 tahun lagi. Contohnya adalah hutang bank, hutang hipotek, ya, kemudian hutang obligasi mungkin yang jangka waktunya lebih dari 1 tahun. Kemudian yang ketiga adalah ekuitas. Ekuitas itu merupakan modal pemilik di dalam perusahaan. Anda semuanya, ketika kita bicara akun nominal, maka akun nominal itu terbagi 2, yaitu pendapatan dan beban. Pendapatan itu merupakan hasil dari aktivitas perusahaan, sementara beban adalah pengorbanan perusahaan untuk menghasilkan pendapatan tersebut. Anak-anak Bapak yang berbahagia,
Kemudian kita lihat persamaan dasar akuntansi. Pada umumnya atau pada awalnya, harta itu pasti sama dengan modal atau aset itu akan sama dengan ekuitas. Artinya seluruh aset yang dimiliki oleh perusahaan itu diambil atau digunakan dengan modal yang disetorkan oleh pemilik. Namun, ketika modal tidak mencukupi, maka aset itu bisa didapatkan dengan berhutang. Maka muncul persamaan baru, yaitu harta atau aset itu sama dengan hutang atau liabilitas ditambah dengan modal. Nah, apa perbedaan pada persamaan 1 dan persamaan 2 itu? Perbedaannya ada terkait dengan adanya hutang perusahaan. Di mana kalau perusahaan tidak memiliki modal yang cukup untuk mendapatkan aset yang dibutuhkannya, maka perusahaan itu akan melakukan pinjaman atau hutang. Dan semuanya, sebagai contoh kita lihat pencatatan transaksi ke dalam persamaan dasar akuntansi. Tadi sudah kita sampaikan bahwa di dalam persamaan dasar akuntansi, aset itu sama dengan liabilitas ditambah ekuitas, atau harta sama dengan hutang ditambah modal. Transaksi pertama. Pada tanggal 3 Juli 2014, Tuan Agus menyetorkan uang 10.000 sebagai modal awal servis handphone yang didirikannya. Tanggal 5 Juli 2014, dibeli peralatan servis sebesar 2.500. Tuan Agus membayar 1.000 dengan kas, sisanya dibayar kemudian. Kemudian yang ketiga, dibayar beban listrik pada tanggal 9 Juli sebesar Rp200. Maksudnya ini adalah 9 Agustus 2014 sebesar Rp200. Transaksi yang pertama yaitu pada tanggal 3 Juli ya. Bulannya adalah bulan Juli. Pada tanggal 3 Juli ketika Tuan Agus menyetorkan uang sebesar 10.000 sebagai modal, maka kita catat dengan memasukkan angka 10.000 kepada kas, karena Tuan Agus menyetorkan kas perusahaan, menyetorkan kas ke dalam perusahaan, maka kas perusahaan bertambah 10.000, dan yang disetorkan itu adalah modal bagi Tuan Agus, maka modal Tuan Agus bertambah 10.000. Keterangannya adalah setoran modal. Tanggal 2, tanggal 5 dibeli peralatan servis sebesar 2.500 yang dibayar per kasnya 1.000, sisanya dibayar kemudian. Transaksi ini mengakibatkan peralatan kita bertambah 2.500. Karena kita bayar baru 1.000, maka kas kita berkurang 1.000, dan sisanya kita berhutang, maka hutang kita bertambah 1.500. Nah, dua tanggal ini, tanggal 3 dan tanggal 5, jika kita jumlahkan ke bawah, maka kas kita menjadi 9.000, yaitu 10.000 dikurang 1.000, peralatan kita tetap 2.500, hutang kita 1.500, dan modal kita 10.000. Kemudian pada tanggal 9 Juli, itu dibayar beban listrik. Maka ketika dibayar beban listrik 200, secara tunai tentu saja kas kita berkurang 200, kemudian beban listrik kita itu akan mengurangi modal kita. Karena beban itu akan mengurangi modal sebesar angka yang sama. Dalam keterangannya kita tuliskan beban listrik. Sehingga ketika kita jumlahkan kembali ke bawah, saldonya menjadi kasnya 8.800, kita dapatkan dengan 9.000 dikurang 200, peralatannya menjadi 2.500.000 karena tidak ada transaksi tanggal 9, hutangnya menjadi 1.500.000, dan modalnya menjadi 9.800. Oke, anak-anak semuanya. Nah, ini adalah contoh transaksi kita. Sekian dulu yang ingin Bapak sampaikan.
silahkan dipahami dan Bapak sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.